Ketika usia 40 tahun dan memutuskan untuk operasi, siapa orang-orang, kalau lebih dari satu tentu, yang dimintain pandangan terakhir sebelum mengambil kesimpulan atau keputusan, ya aku operasi, siapa? Sebenarnya ada dua. Pertama, saya pandangan ini ada satu secara riset, secara teknologi dan dunia kedokteran. Kedua, lebih keyakinan diri, lebih ke jiwa, sebuah keyakinan dalam diri saya ya. Kalau riset segala macam saya melakukan sendiri. Dan ini juga penting untuk orang ketahui Apa yang diriset? prosesnya. Karena ini kan kita ada sebuah organ yang dilepas dari badan kita yang dia menghasilkan hormon. Nah ini harus kita dalamin. Bagaimana akan terjadi perubahan di dalam diri kita. Dan juga klinik yang tepat, dokter yang tepat. Dan juga tidak mudah loh melakukan ini karena ada analisa psikiater dan sebagainya. Dan ini harus di-approve dan kita harus menjalani. Jadi menuju keputusan ini pun juga kita didampingi oleh dunia kedokteran untuk meyakini antara jiwa dan badan kita ini memang seperti itu. Pengecekan kromosom. Jadi psikiater dan dokter medis. Betul. Oke, terus? Gitu. Dan kita ada terapi hormonnya dulu gitu. Karena pada waktu hormon wanita ini sudah ada dalam diri kita, ini kan ada perubahan di dalam diri kita. Nah, apakah memang betul? Dan ini yang harus kita jalani. Jadi memang menjadi transgender itu harus pinter dan harus cukup banyak yang harus dipelajari, baik kehidupan masyarakat, keluarga, orang tua, perubahannya, karir kita sendiri, personal kita sendiri gitu. Itu. Ngomong-ngomong, operasinya di mana? Saya operasi di Thailand. Thailand. Ya. Oke, kenapa di sana? Karena memang secara teknologi dan dunia kedokteran diakui oleh dunia dan dokter ini memang juga sampai seluruh dunia pun juga mengantri ke dia gitu. Kita bisa appointmentnya bisa sampai 1 tahun sebelum, 2 tahun sebelum, 3 tahun sebelum. Karena teknik yang dilakukannya, bagaimana kita tetap ada sensinya, bagaimana inilah secara dunia kedokterannya, bagaimana neovagina itu bisa berfungsi seperti, bukan berfungsi ya, tapi rasa yang sama dengan vagina yang normalnya. Dan itu riset-riset seperti itu gitu. Itu secara kedokteran. Oke. Kemudian dari sisi yang lain? Dari sisi yang lain, dan itu semua tidak saya ceritakan ke keluarga saya. Riset-riset Dari riset ini? itu sampai saya terapi hormon, saya bertemu psikiater, itu semua saya tidak ceritakan. Masih rahasia? Masih rahasia. Oke. Nah sedangkan keputusan saya ini sebenarnya sudah bulat karena secara saya tahu ini saatnya gitu. Tetapi saya lebih bercerita pertama ke adik saya dulu, ke Mario. Saya mau tahu reaksinya gimana? Pertama dia nggak setuju. Dia ngerasa bahwa kurang apa lagi. Semua udah nerima lo sebagai lo, nggak ada yang ngerasa lo aneh. Lo mau duduk di mana juga semua orang menganggap. Aku bilang ini udah bukan mencari anggapan orang. Ini lebih penyatu. Aku udah mulai mau 40 tahun. Ya kita aktif berapa puluh tahun lagi sih sampai umur 60, 70, tinggal 20, 30 tahun lagi saya mau tetap kuat terhadap diri saya sendiri untuk menjalani hidup ini. Jadi sudah bukan lagi untuk pengakuan masyarakat, betul, gitu. Dan bukan juga saya tidak bersyukur dengan apa yang saya dapat gitu. Dan dia pelan-pelan mengerti dan dari situ baru saya bilang sekarang bagaimana saya bercerita kepada mama. Nah, berapa lama proses ini? Proses dari terapi hormon, riset dan lain-lain sampai ke Mario dan sampai ke mama ini berapa lama? Riset segala macam itu 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, sampai terapi hormonnya juga ya. Terus juga ngomong sama adik saya tidak terlalu lama. Untuk dia nerima mungkin sekitar 6 bulanan. Dia mengerti lama-lama. Dan mama saya yang lama, hampir 5 tahun. Kita berdiskusi. Saya coba menjelaskan, saya masuk dulu dari pemahaman masyarakat. Transgender itu tidak seperti yang mama saya aja orang yang cukup modern loh. Dia aja pada waktu saya bercerita itu, tanda 5 tahun lalu, dia masih melihat dunia transgender itu
aib. Itu 5 tahun yang lalu. Teknologi bisa dikatakan sudah ada pada waktu itu gitu ya. Dari situ saya baru tahu bahwa wow, ternyata benar-benar ya masyarakat Indonesia ini untuk mengetahui dunia transgender ini sangat-sangat terbelakang sekali gitu. Akhirnya saya masuk dengan menceritakan ke mama saya. Nih, Mam, lihat salah satu yang saya waktu itu melakukan Google adalah saya mau tahu tokoh-tokoh transgender dunia. Di situ keluar. Ada jenderal di Australia. Dia dari laki-laki ya, sudah punya posisi, dia transform dan dia menjadi jenderal perempuan dan tetap bekerja di angkatan. Tidak dikeluarkan ya, tidak ada diskriminasi di situ. Tidak ada diskriminasi. Oke, itu pembuktian. Pembuktian, ada penulis buku di New York dan sebagainya. Ada Bond Girl di tahun berapa itu adalah transgender. Dari situ kan saya lihat transgender ini suatu yang keren dan bisa normal saja. Ternyata kita yang mengkacamatakan kita tuh sebenarnya kita juga gitu loh. Nah sehingga kita yang harus buka kacamata ini, kita pribadi-pribadi kita ini harus lebih luas kacamatanya. Sehingga kita bisa menemukan celah-celah untuk menjadi jati diri kita yang solid. Saya sudah tidak keras lagi, tapi saya tidak mengiyakan. Saya tidak pernah kata mengiyakan. Mungkin secara halus saya menolak sebenarnya.